Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali dan memasuki ataupun pada bulan Ramadan ini semoga saja amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan berkah darinya. Nah, kita berjumpa kembali dalam Kitab Kuning dan insyaallah telah siap juga guru-guru kita yang selalu membagi ilmu kepada kita. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter gimana puasanya ramai di rumah? Alhamdulillah. Udah pertengahan nih, masuk pertengahan nih. Oh, insyaallah. Ya, dan juga dokter juga ditemani oleh guru kita yang lain, Dr. Samsul Ma'arif MA. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Iya, jadi di sini kita sekarang ditemani oleh 2 orang dokter, Ibu. Wow, dan 1 profesor. Ngaku-ngaku. Dan berikutnya yang akan membaca kitab adalah Ustadz Ijat Sudrajat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Dari tadi bacain aja Iya, Ustadz, kayaknya aku udah salah. siapa aja. Aku salah ini. Baik. Nah, sekarang bersama dengan kita ini ya di studio ini ada 2 majelis taklim. Yang pertama adalah Majelis Taklim Al-Kausar Petukangan Selatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Hajah Sunarti Satimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kanan saya berarti. Dan yang kedua adalah ibu-ibu dari Majelis Taklim Haninun Nisa Komplek Deplu Cipulir, Ibu ya, pimpinan Ibu Yosi Ibnu Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada ceritanya kalau nggak salah yang memberikan nama ini Dr. Lutfi ya. Usianya udah 10 tahun Majelis Taklim ini. Masya Dulu Allah. nanya nama yang bagus apa? Saya namain lah Haninun Nisa. Artinya perempuan yang rindu. Bukan rindu sama rumah aja, rindu sama surga. Tapi itu bagus dokter. Iya. Saya kayaknya kalau punya anak perempuan kasih nama itu boleh ya. Iya. Nama anak saya pun Hanin. Oh, Subhanallah. Nah, ibu-ibu, biasa kalau dalam bulan Ramadan ini memang yang namanya ibadah tuh dilipat gandakan. Senang banget kita melihat, Bu ya. Yang namanya masjid itu rame, Bu. Siang hari rame, tapi pada tidur semua di sana. Begitu ada yang mau bangunin dilarang. Mas, jangan ngebangunin orang tidur. Kenapa? Dia itu lagi ibadah katanya. Masa orang ibadah diganggu katanya. Makanya akhirnya tidur sepanjang hari. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih di bulan Ramadan ini hikmah dan segala macamnya? Apakah memang betul ketika seandainya orang tidur saja ibadah? Ya udah kalau gitu kita tidur aja seharian. Insya Allah kita akan membahas seperti itu ya dokter ya. Kita kaitkan dengan Qur'annya. Kan ini kan sebentar lagi akan nuzul Qur'an. Iya, betul. Ramadan pun dikatakan sebagai syahrul Qur'an. Nah, teks hadisnya di Sahih Bukhari itu kayak apa? Kita akan kaitkan ke situ, Mas. Subhanallah. Nah, pemirsa, untuk mengawali, mari sama-sama kita akan dengar terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Dr. Hajah Siti Khadijah dan juga terjemahan oleh Ibu Hajah Sunarti Satimin yang akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 185. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebagai hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan menganggungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, semoga saja membacakan dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, sebelum kita memulai, nah biasa di bulan Ramadan ini kan juga Anda selalu ataupun kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah senantiasa memberikan sedekah nih. Nah, kami mengingatkan bila Anda ingin menyampaikan sedekah dalam bentuk yang lain, ya bisa juga disampaikan atau mendukung dalam program Gerakan Menghidupkan Sunnah. Apa saja programnya dan bagaimana bentuknya? Nah, Dr. Lutfi barangkali sudah menjelaskan. Ramadan ini sudah keluar kan kita produk yang dibuat ya dokter ya? Yang sekarang ini kita bikin produk baru lagi. Ya. Ini untuk lebih memasyarakatkan lagi Quran dan hadis sekaligus, Mas. Nah, kita buatlah program ini, kita bisa lihat di layar kaca. Ya, bisa di demo. Silakan. Ini Quran, namanya Quran Al-Hadi, Quran yang sebagai petunjuk. Ada 11 kemudahan di sini, Bu, yang kita akan tampilkan di sini. Ada 11 kemudahan. Itu yang pertama, mushaf, bisa lihat, bisa baca Quran di layar kaca sebagaimana biasa. Terus ada Quran dan terjemahannya, ada indeks tematik Al-Quran. Nah, terus dapat mencari ayat bisa dalam bahasa Arab, terjemah bisa, tema pun bisa, semuanya dalam bahasa Indonesia. Ya. Terus dapat mempelajari bahasa Al-Quran, kata demi kata. Dapat mendengar Al-Quran secara utuh dengan 3 qori. Terus yang ke-9, dapat merekap bacaan tadarus. Kita baca hari ini 10 ayat atau 100 ayat, itu bisa kerekap. Terus yang ke-10, dapat membaca tafsir Jalalain, tapi masih dalam teks bahasa Arab. Nah, dapat melihat dan membaca hadis-hadis keutamaan Al-Quran. Iya. Dan ini semuanya programnya gratis.
Tapi programnya Bu gratis. Kalau mau CD-nya bayarnya cuma 10.000. Cuman saya mencari Mas, mencari orang yang mewakafkan wakaf tunai 1.000 orang aja deh. 1.000 orang nanti akan kesebar ke seluruh Indonesia. Target saya ada 10 juta orang yang mengkofi. Iya. Nanti pahalanya dari 10 juta orang, Mas. Masya Allah. Jadi ini adalah sumber ilmu. Jadi betul. kalau ada yang mau menyumbang 1 juta, akan ada 10 juta 1.000 kopi. tadi ya. 1 juta berarti kita nyari 1.000 orang. Oh, 1.000 orang. Masya Allah. Nanti saya akan silahkan yang dari seluruh Indonesia undang kita dan gratis nanti iniannya. Penyebar luasannya gratis. Masya Allah. Nah, kepada Anda yang berminat, silahkan nanti bisa langsung juga ya menyampaikan sedekahnya untuk program Quran tadi Al-Hadi ini ke Bank Syariah Mandiri di 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia. Atau bisa juga Anda mengunjungi web di www.pusatkajianhadis.com dan bisa juga menghubungi telepon di 0818-996-994. Insya Allah apa yang disampaikan ini bermanfaat. Yang namanya ilmu itu akan terus mengalir ya Ustaz ya. Betul. Akan terus mengalir ya Bu ya. Amal sedekah kita ini, jariah kita apabila kita berikan dimanfaatkan oleh orang banyak. Masya Allah. Quran nggak ada basinya, Mas. Bener itu. Hadis juga nggak ada basinya. Subhanallah. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda dulu untuk menyimak yang satu ini. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Dan saya kira langsung saja kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Lutfi. Silakan Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saya berada rahimakumullah, pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita akan lihat, kita tidak baca yang sebagaimana biasanya, akan tapi kita loncat. Kita sesuaikan dengan tema bahwa bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, dan kita pun baca kitab Sahih Bukhari-nya, kitab Fadailul Quran. Nah, teks hadisnya seperti apa? Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Yahya an Abi Salamah qala akhbaratni Aisyah wa ibnu Abbas radhiyallahu anhum qala labisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 10 sinina yunzalu alaihi al-Qur'an yanzilu alaihi al-Qur'an bil Madinati 10 sinin. Ya, cukup. Nih di hadis ini kitabnya adalah tentang kitab Fadailul Quran, kitab keutamaan-keutamaan Al-Quran. Kita pengen lihat di Sahih Bukhari kayak apa bicaranya. Nah, di sini dari Ibn Abbas, dari Aisyah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum, beliau berkata, dua orang ini berkata, jarang ya Imam Bukhari menggabungkan antara dua riwayat dari dua orang sahabat. Ini dari dua orang sahabat. Labisan Nabi SAW di Makkah. Nabi tinggal di Mekah 10 tahun, turun kepadanya Al-Quran, dan di Madinah 10 tahun turun kepadanya Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sekitar 20 tahun berdasarkan teks hadis ini. Nanti Dr. Samsul bisa mengupasnya lebih jauh lagi. Nah, ini berdasarkan teks. Nanti fadailnya mana? Imam Bukhari kan di kitab yang di sini itu babnya adalah bab bagaimana turunnya wahyu dan awal turunnya. Kita ingat pertama kali kita baca hadis Sahih Bukhari, habis innamal a'malu binniyat, yang keduanya adalah bagaimana turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira dan seterusnya. Nah, yang sekarang ini berapa lama Quran itu turun?
turunnya kapan? Nanti tolong dibahas, dokter. Sedangkan yang di sini berapa lama turunnya? Imam Bukhari menceritakan berdasarkan riwayat Aisyah dan riwayat Ibn Abbas 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Habis ini ntar kita baca lagi hadis yang keduanya. Apa sih keutamaan orang yang baca Quran? Itu mukadimahnya, Mas. Iya, nah barangkali dokter seperti tadi itu ya, kata Dokter Lutfi. Nah, bagaimana proses turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Nah, barangkali ada yang ingin diperdalam lagi, silakan Robert. Iya. Jadi dalam bahasa yang kita sering kenal, turunnya Al-Quran itu adalah nuzulul Quran. Walaupun pemaknaan nuzul diartikan turun ini menjadi perdebatan. Apakah betul misalnya Quran itu sama seperti yang lain, boleh dengan bahasa turun, atau memang diartikan lain, misalnya al-ikhbar, jadi penyampaian Al-Quran. Karena kata turun itu sepertinya tidak cocok kalau dikaitkan dengan Al-Quran. Tetapi kita menggunakan katakanlah kata nuzul saja. Jadi kalau kita lihat dalam kajian ilmu Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dinuzulkan oleh Allah dua kali gitu ya. Yang pertama dari Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, ini di sama'id dunya ya, langit yang dekat dengan dunia, itu disampaikan daf'atan wahidatan, sekaligus. Jadi sekaligus satu Al-Quran itu Ustaz ya, ya turunnya disampaikan kepada malaikat Jibril. Tetapi dari malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu butuh sebuah proses panjang. Itu dalam bahasa ulumul Quran disebut dengan munajjaman, berangsur-angsur. Kalau kita lihat teks hadis Bukhari tadi, butuh waktu sekitar ya 20-an tahun. Jadi itu sesuai dengan periode dakwah, walaupun dalam sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah di Mekah 10 tahun ya, 13 tahun, mohon maaf, 13 tahun, lalu kemudian di Madinah itu 10 tahun, jadi 23 tahun. Kalau kita merujuk pada tulisannya Khudhari Beks dalam Tarikh Tasyri' itu secara rinci disebutkan dakwah Rasulullah itu selama 22 tahun, lebih 2 bulan, lebih 22 hari. Nah, itu rincinya. Jadi sering kita globalkan menjadi 23 tahun. Nah, proses munajaman ini terjadi ya, diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Hanya ayat yang pertama kali ayat yang pertama kali dinuzulkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu terjadi pada bulan Ramadan. Sehingga tadi ayat yang kita dengar bersama Ustaz ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, ini oleh Ibnu Abbas diartikan salah satunya adalah ayat yang pertama kali dinuzulkan, diterima oleh Rasulullah, itu adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu terjadi pada bulan Ramadan. Adapun ayat yang lain ada yang terjadi banyak yang
diterima oleh Nabi Muhammad itu di luar bulan Ramadan, tidak semuanya, karena itu proses panjang. Baik, nanti kalau kita bicara proses nanti akan kita lanjutkan lagi, tapi kita kembali ke dokter nih. Di Sahih Bukhari nggak ada tanggalnya, Ustaz. Tanggalnya tanggal berapa? Apakah tanggal 11, tanggal 17, tanggal 24 tuh nggak ada di Sahih Bukhari. Kajian kita kan kajian Sahih Bukhari. Di kita nuzul Quran diperingati tanggal 17. Tapi kalau berdasarkan teks hadisnya di Musnad Ahmad bin Hambal, Quran itu turunnya 24, tanggal 24 Ramadan, bukan tanggal 17 Ramadan. Berdasarkan teks. Nggak ada teks yang lain yang bilang 17. Yang ada 24. Di Syria diperingati itu 24. Nah, di sini pas Profesor Ali Yaqub bicara soal nuzul Quran, beliau juga bingung. Saya baca pidato beliau di Istiqlal. Saya juga bingung, kok di Indonesia tanggal 17 padahal tagnya tanggal 24. Iya. Apalagi kalau dikaitkan dengan Lailatul Qadar, itu jauh lagi itu. Iya. Jadi mungkin karena kita ini orang Indonesia sangat luar biasa ya, seneng banget adanya berbagai macam kemeriahan dalam konteks keagamaan begitu. Nah, barangkali hikmah yang kita ambilkan, oke lah kalau itu masih dalam tataran yang perdebatan, tapi yang jelas yang kita ingin mengambil hikmah setelah Quran itu turun, bagaimana barangkali sikap kita. Kita pengen baca hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya adalah soal keutamaan orang yang baca Quran. Teks Sahih Bukhari-nya kayak gimana? Nah, kita persilahkan Ustaz Izzat untuk baca lagi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa lihat di layar kaca. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal, haddatsana Su'batu qala akhbarani Alqamah bin Marsad sami'tu Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman Sulami an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu qala wa aqra'a Abu Abdurrahman fi imra'ati Utsman hatta kana al-Hajjaj qala wa dzaka alladhi aq'adani maq'adi hadza. Ya, baik. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Kita tahu sendiri bahwa orang yang mengumpulkan, khalifah yang mengumpulkan Al-Quran kan Utsman bin Affan. Beliau pun dikenal sebagai qori ya, orang yang hafal Quran dan pengajar Al-Quran, Hamilul Quran. Dan beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada dua proses di sini. Ada ta'allamal Quran wa 'allamahu. Di riwayat yang bawahnya, hadis 5028, inna afdolakum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Riwayat yang lainnya, sungguhnya orang yang paling afdol di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, nanti qori'nya di sini, perawinya, salah satu perawinya mengatakan, saya ngajarin tuh sampai perempuan saya ajarin, Hajjaj pun saya ajarin. Kenapa kok ngajarin orang? Nah, ini perawinya karena hadis yang ini. Jadi kalau misalnya profesi saya adalah guru ngaji, adalah profesi yang sangat terhormat sebagai guru ngaji. Dalilnya mana? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Nah, kita kan mau baca gitu, mau mengkaji Al-Quran, kan nggak mungkin tanpa belajar. Betul. Nah, ketika belajar jangan pinter sendirian, tapi pinternya harus rame-rame, harus bagi-bagi. Ada transformasi ilmu. Transformasi ilmu itulah wa 'allamahu. Ketika lapat di sini khairukum, kan manusia terbaik adalah orang yang mukmin. Orang mukmin yang terbaik adalah orang mukmin yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, tinggal fase kita sekarang nih, pertanyaan buat kita. Kita sudah menjadi mukmin yang terbaik atau belum? Kalau menjadi manusia terbaik sudah, karena kita alhamdulillah sudah beriman. Tinggal fase yang keduanya itu, kita udah menjadi muslim terbaik atau belum? Pertanyaannya, ibu udah belajar Quran atau belum? Sudah, umpamanya sudah belajar Al-Quran. Pas yang berikutnya lagi, sudah mengajarkan Al-Quran belum? Nah, ini yang fase yang selanjutnya. Iya. Nah, ini ada suatu hal yang menarik juga ya, mungkin Dokter Samsul bisa menyampaikan juga. Ketika orang ingin menyampaikan Al-Quran, seringkali
terbentur ataupun dipengaruhi oleh bahasa Quran juga. Mengapa engkau katakan apa yang tidak engkau kerjakan? Jadi ada kekhawatiran. Waduh, kabur maktan. Misalkan ada ibu-ibu nasehatin ibunya yang lain. Ibu jangan begitu bu, katakan. Apaan dia sok nasehatin kita? Padahal kan dia juga masih berantakan. Coba lihat rumah tangganya. Jadi ketika dihadapkan pada begitu, jadi ada sesuatu yang seolah-olah menjadi beban dan tanggung jawab. Gitu. Padahal kan misalkan ada sesuatu masalah kan ya pastilah setiap orang pasti akan ada masalah. Apakah orang yang ada masalah nggak boleh menyampaikan kebenaran? Nah ini gimana? Jadi begini Ustaz, antara belajar dan mengajar itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Seseorang yang pintar itu juga sebetulnya orang yang sedang belajar. Kalau orang itu berhenti dari belajar, maka kepintarannya dianggap sudah selesai, nggak pintar lagi. Sekalipun dokter lah gitu kan. Jadi kunta aliman, id kunta muta'alliman. Kalian itu disebut orang yang pintar, yang tahu, id kunta muta'alliman, selagi kalian itu mau belajar. Tapi wa idza staghnaita, ini kata guru saya ini, kalau Anda menganggap sudah cukup gitu ya, nggak usah belajar lagi, fakunta jahilan, di situ Anda dianggap orang bodoh. Jadi orang bodoh itu sesungguhnya kalau orang sudah berhenti tidak mau belajar. Nah, jadi orang pintar itu adalah orang yang tiap hari mau belajar, itu baru pintar. Kalau enggak, ya. Nah, ini kalau orang itu sudah pintar baru mengajar. Walaupun tentu tidak semuanya apa yang kita ajarkan itu harus dikerjakan oleh orang yang mengajar. Akan lebih baik ya dilakukan. Tetapi kan keterbatasan kita. Bisa jadi ada sesuatu yang positif yang perlu kita informasikan kepada orang lain. Walaupun kadang-kadang kita belum, tapi harus berusaha. Jangan sampai kita ini memberikan pesan kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, tiap hari ngomong ini itu, tapi diri kita tidak mengerjakan. Itulah yang diancam pada ayat yang Ustaz Lutfi tadi katakan, kabura maqtan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ya, itu akan dimurkai oleh Allah. Orang hanya sekedar pinter memberikan mau'idhah hasanah, tetapi tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Jadi hanya orang bisa ngomong tapi nggak bisa jadi contoh. Ya, tolong ini jangan ngerokok, tapi bapaknya ngerokok. Ini Mas, harus diingat juga tadi tagnya itu ta'allama ya, bukan qoro'ah. Nanti kan ta'allama artinya nanti qoro'ah itu sebagai natijah. Ta'allama adalah belajar. Belajar itu kan artinya boleh mengkaji, boleh meneliti, bukan cuma sekedar membaca. Kita bisa lihat di layar kaca di sini. Nanti kan fungsi Al-Qur'an kan sebagai petunjuk, sebagai penjelas, sebagai pengingat. Nanti otomatis akan menjadi penyembuh dan pemberi syafaat. Nah kita untuk sampai ke target bisa menjadi petunjuk, ini harus mengkaji. Nggak cukup dengan hanya sekedar membaca. Nah, ta'allama di situ harusnya kita artikan lebih jauh lagi. Betul. Adalah mengkaji agar bisa menjadi petunjuk, mengkaji agar bisa menjadi penjelas, mengkaji agar bisa menjadi pengingat. Kalau tidak, ini bisa dilihat di layar kaca lagi, maka hasilnya kayak gini. Kalau sekedar membaca Al-Quran, nanti pengamalannya jadi kurang karena tidak mengerti. Tapi harus sampai memahami. Kalau memahami saja, insya Allah pengamalannya jadi cukup. Tapi kalau sudah mengerti, pengamalannya insya Allah menjadi baik. Kalau sudah mengkaji, insya Allah lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu udah sampai mana nih? Di tahapan ini nih. Nah, pesan Sahih Bukhari itu bukan hanya sekedar membaca. Bukan berarti saya mengatakan membaca nggak baik, Ustaz ya. Membaca baik, tapi teks hadisnya tadi itu bukannya sekedar membaca. Dan untuk mengajarkan, kalau tadi Dr. Samsul bilang itu gimana mau mengajarkan kalau dia sendiri nggak bisa? Harusnya kan bisa dulu, punya ilmu dulu, baru mengajarkan.
Nah, pesan tersirat dari hadis ini kan kita disuruh pintar. Quran bahasa Arab, berarti kita disuruh mengerti bahasa Arab. Quran isinya larangan dan perintah ya, peringatan. Quran isinya tentang surga, tentang neraka. Kita disuruh takut neraka, disuruh kepengen masuk ke surga. Nah, kalau kita baca ayat neraka kita ketawa kan jadi lucu, Ustaz. Iya. Harusnya kan ketika baca Quran tentang ayat neraka kita sedih ya, kita nangis karena takut masuk ke neraka. Ketika baca ayat tentang surga, kita rindu banget, kepengen banget masuk ke surga. Ini yang ada ketika didengarkan innalil muttaqina mafaza hadaika wa naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa. Dia tenang-tenang aja, nggak ada rasa kerinduan. Ketika dibacakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Nah, dia adem aja, nggak ada interaksinya. Kenapa kok nggak ada interaksinya? Nggak paham, Ustaz. Nggak paham. Iya. Nah, kesempatan kita, ayo kita tingkatkan kualitas kita. Tadi program yang saya buat itu Al-Hadi itu adalah agar kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita bisa memahami Al-Quran. Caranya kayak gimana? Tadi ini. Baca Quran, baca terjemahnya. Baca Quran, baca tafsirnya. Baca Quran, baca ilmu-ilmu penunjangnya. Akhirnya kita bisa paham. Saya udah nenek-nenek, Ustaz, bisa gak? Bisa. Bisa kok. Ya nggak ada pembedaan ya. Nggak ada pembedaan. Jadi nenek-nenek juga tetap harus semangat gitu ya. Cuman kan nenek-nenek bacanya tentang surga, tentang neraka kan gitu kan. Jadi ketika baca neraka, inget dah ku anfusakum wa ahlikum naro. Terus Rasulullah bilang ittaqun naro walau bisaki tamroh. Hindari diri kamu dari siksa neraka walau dengan bersedekah 1 biji kurma. Saya masih punya warisan, masih 10 miliar. Udahlah, yang 5 miliar buat sedekah aja. Yang punya warisan 100 juta, udah nih 1 jutanya buat wakaf Quran Al-Hadi. Atau 10 jutanya buat Quran Al-Hadi. Kalau ada interaksi. Tapi kalau nggak ada interaksi, nggak mikir tuh masa depannya gimana. Ya, nah terus sebenarnya ke Dr. Samsul lagi. Iya. Nah, kan ketika tadi ya nyambung ke Dr. Lutfi sih sebenarnya. Ketika orang ingin menyampaikan, kan orang itu harus juga memiliki ilmu. Yeah. Nah, terkadang kan ada yang menyampaikan tidak ada referensinya nih. Nah, ini gimana tuh, Dokter? Bukankah itu malah akhirnya akan menyesatkan gitu? Ya, jadi tradisi atau kalau kita lihat Rasulullah SAW menerima Al-Quran itu ada gurunya, ada kalau bahasa kita talaki gitu ya. Jadi kita belajar Al-Quran pun akan lebih baik kalau bisa bertemu langsung dengan seorang guru. Ya, jadi punya, walaupun nanti dibantu tentu supaya lebih memudahkan, karena tidak mungkin kita dalam tiap hari, tiap waktu ketemu dengan guru gitu ya. Tetapi paling tidak dalam mungkin kalau tidak tiap hari ya dalam 1 minggu kita ini harus ketemu langsung dengan guru. Benar nggak bacaan kita ini sudah benar? Nah, kalau sekarang ya belajarnya dengan Pak Dr. Lutfi sampaikan. Iya. Nah, saya kira itu harus diperhatikan konsep ketemu antara murid dan guru dalam memahami Al-Quran, termasuk membaca Al-Quran. Nah, jadi kan kita juga media kita ini melalui TVRI, saya kira ini kan adalah salah satu. Nggak mungkin kalau semuanya datang ke Dr. Lutfi gitu ya, atau juga Dr. Lutfi kedatengin semua, pasti akan menghabiskan waktu. Betul. Nah, tetapi dengan sarana TVRI, saya kira juga penonton boleh dong bilang, ngajinya di mana? Oh, saya ngaji sama Dr. Lutfi, boleh gitu ya? Asal langsung dia menyimak langsung ya. Saya kira baik itu. Iya. Kita juga upaya mencerdaskan. Kenapa kok saya tadi Quran Al-Hadi itu kita mau jual 10.000. 10.000. Itu kan cuma ongkos cetak, Ustaz. Iya, betul. Nggak ada keuntungan di balik situ. Ongkos cetaknya 10.000. Kenapa? Biar meluas. Nah, ini kita udah gratis.
Maka saya mengajak ini, ayo kita sosialisasikan dengan cara apa? Besok kan Lebaran nih. Nah, pas Lebaran jangan bawa kue dulu dah. Tapi kuenya jadi CD. Kita hadiahin nih saudara kita CD. CD-nya boleh CD Al-Quran, boleh CD yang lainnya ya. Boleh berupa buku. Ini untuk apa? Untuk mencerdaskan. Kalau kue kan dimakan habis, Ustaz. Kalau buku kan betul. Apa salahnya sih kita udah mulai berubah sedikit gitu. Kuenya kita bawa juga oke. Tapi bukunya kita bawa juga. CD program yang seperti ini juga kita bawa. Hasilnya apa? Biar semua masyarakat Indonesia tambah cerdas lagi, tambah akrab lagi dengan Al-Quran, tambah bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau sudah bisa berinteraksi dengan Al-Quran, yakinlah lantadillu ma intamasaktum bihima. Kita tidak akan nyesal, tidak akan sesat kalau kita akrab dengan Quran, kita akrab dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tiap hari Minggu Mas nonton TVRI, baik. Nah, ibu sekalian dan pemirsa sekalian, orang yang mau belajar itu adalah orang yang pemikir. Orang yang mau menyampaikan apa yang dipelajari adalah orang yang pintar. Orang yang tidak mau belajar dan tidak mau menyampaikan berarti dia adalah orang yang dia pikir pintar. Tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali dalam kajian kitab ini Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian kitab ini Sahih Bukhari dan akan kita lanjutkan lagi kajian kita. Baik, dokter, kita akan beri kesempatan dulu ya kepada ibu-ibu jamaah yang ingin bertanya. Silakan Bu untuk bertanya, sebutkan namanya kemudian juga pertanyaannya. Silakan. Ya. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilis dari anggota Majelis Taklim Al-Kautsar, Petukangan Selatan. Ada satu hal yang saya ingin tanyakan nih Pak. Maaf ya sebelumnya, karena saya keterbatasan waktu dan usia ini mungkin belum banyak paham ya. Mengenai ini, ada disebut khatam Quran, cuman saya belum paham dan belum tahu ini khatam hadis. Ada nggak gitu ya? Ada nggak? Iya. Baik. Sesudah dan sebelumnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Lilis. Kita terima dulu ya penanya yang berikutnya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Titi Margono dari pengajian Hanunisa. Yang akan saya tanyakan adalah apakah sama khatam Quran yang selama ini teman-teman adakan itu secara berkelompok selama 1 minggu, dari hari Sabtu sampai hari Jumat lagi. Jadi dalam 1 minggu itu kita membagi 30 teman-teman, 1 orang itu 1 juz. Nah, apakah itu sama khatamnya dengan yang biasa kita lakukan sendiri? Nah, tujuan kami adalah untuk membiasakan agar setiap hari kita membaca Al-Quran dan mempelajari artinya. Ya, baik. Demikian Ustaz. Ibu, mohon maaf, itu baca dibagi per kelompok itu baca di rumah masing-masing atau bersama? Masing-masing. Oh, di rumah masing-masing? Masing-masing. Jadi kita melalui SMS, jadi ibu ini juz 1, ibu ini juz 2, ini. Oh, jadi barengan gitu ya? Iya.
Ya, tapi Nanti diniatkan untuk lulus bersama begitu. Ya itu sebenarnya hanya supaya kita rajin Ya, baik, Ibu. dan kita ada komunikasi walaupun kita tidak ketemu. Iya, baik. Gitu. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang sekarang canggih teknologi itu ya. Kita hatam bisa keroyokan begini. Silakan dokter, terus jawab dulu. Nih, bagi-bagi nih, saya jawab satu nih. Yang tadi, adakah hatam hadis? Ada, Bu, hatam hadis. Cuma karena orang yang mengkaji hadis itu sedikit, maka yang hataman juga sedikit. Gitu. Nah, di sini di Jakarta ada di Condet, ada di Kuitang. Di Kuitang itu bulan Rajab hataman. Dulu di Klender, dulu ketua MUI ya, yang lama itu Kiai Mursidi itu ada hataman Sahih Bukhari selama bulan Ramadan dihatamin tuh. Cuman hatamannya adalah simak. Dulu kita menghatamkan tapi menghatamkannya adalah kajian gitu. Kalau kajian pasti lama, Ustaz. Mungkin 2 tahun Sahih Bukhari belum hatam. Tapi kalau kajian hanya sekedar baca, mungkin Ramadan hatam. Ini. Jadi ada, Bu, hataman hadis. Dan saya ngataminnya hadis mulu, Ustaz. Kalau di pesantren Tebireng, Jombang, itu sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu ditradisikan kalau bulan puasa di masjid ada kajian hadis berturut-turut. Kalau tahun ini misalnya Muslim, tahun depan Bukhari, ya terus menerus. Sampai sekarang dilanjutkan oleh periode kiai berikutnya. Itu tidak pernah putus. Konon sejak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu ngajar hadis Muslim, salah satunya muridnya itu adalah gurunya sendiri yang dari Madura, ya. Itu ikut hadir di iya. Nanti kalau terakhir ada hataman. Sudah menjadi tradisi menghatamkan hadis di pesantren, sudah biasa itu. Iya. Nah, terus mungkin tadi pertanyaan yang kedua ya soal hataman yang keroyokan ini. Ya, dokter dulu silakan. Kalau dari riwayat nggak ada yang hataman model gitu. Nggak ada yang model gitu. Sekarang nih, tapi di Indonesia udah mulai populer ya. Dulu hataman ya hataman sendiri-sendiri. Bahkan banyak para imam hatamannya ada yang 1 malam hatam, ada yang 2 hari hatam, ada yang 3 hari hatam. Dulu sejarahnya kita udah pernah baca hadisnya, Abdullah bin Amr bin As itu ngataminnya sehari sekali. Diomelin sama Rasulullah. Kenapa kok sehari sekali? Bininya nggak pernah dicolek-colek, Bu, gara-gara hatamannya sehari sekali. Akhirnya beliau minta 2 hari dah nggak boleh, 3 hari nggak boleh. Akhirnya Rasulullah kasih adalah seminggu, ya, seminggu sekali boleh hatam. Kenapa kayak gitu? Kalau di teks hadis yang lainnya, kalau orang yang hatamannya terlalu cepat nggak paham, paham. Sedangkan Quran itu untuk dipahami, bukan cuma sekedar untuk dibaca. Dibacanya dapat pahala, oke. Akan tapi pesan utamanya adalah untuk dipahami. Nah, dipahami tidak mungkin kalau pakai hanya seliweran kayak begitu. Orang Arab sahabat aja nggak paham kalau bacanya seperti itu, apalagi kita orang. Masya Allah. Nah, Dokter Samsul nih, bagaimana sekarang kalau seandainya itu kan tadi kalau sendiri-sendiri, kalau sama-sama gimana? Misalkan setiap hari itu kumpul sekian orang, baca, nyimak, baca, nyimak. Jadi begini, Ustaz Agus. Ada tradisi bangsa kita itu diambil dari kata simak, tapi bahasanya semaan. Semaan itu tradisi orang Indonesia itu membaca, ya, tetapi yang lain menyimak, ya. Ada satu yang membaca, yang lain mendengarkan. Nanti kalau ada yang salah, ada yang keliru, baru saling mengingatkan. Itu bahasa kita adalah semaan. Nah, tetapi tidak seperti yang ditanyakan ibu-ibu sendiri-sendiri rumah masing-masing. Ya. Boleh gak? Boleh. Kalau soal boleh mah boleh aja. Tapi kalau hatamannya ya, semaan tadi tadarus, Ibu. Ya.
Jadi kalau dilakukan di rumah masing-masing, alangkah baiknya ya tidak terpotong. Jadi diurutkan dari satu ayat ke ayat yang lain, surat satu ke surat yang lain, jangan dipotong-potong, jangan SMS atau telepon. Saya sudah sampai juz 11 nih, kamu 12. Ini saya mau 30 lari aja Mas. 30 aja gampangan cepetnya. Ya. Masya Allah. Memang ada tradisi yang begini, misalnya untuk menghatamkan Al-Quran supaya cepat, katakanlah kita ini mau menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 jam. Tapi nggak mungkin kan satu Al-Quran 30 juz itu dihatamkan dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu ada sekarang 1 juz, ibu 1, ibu yang lain juz 2, juz 3, sampai 30 orang dalam waktu 1 jam hatam Al-Quran. Itu nggak mengapa, ya. Tetapi kan tadi persoalnya yang ditanyakan boleh apa tidak. Jadi ini nggak ada kaitannya larangan lah Bu ya, silahkan aja. Tetapi yang akan lebih baik ya tetap berurutan. Ya dengan disimak itu lebih bagus ya. Akan lebih bagus. Tapi kalau yang nyimaknya sambil tidur gimana? Nggak tadi tergolong satu menghafal juga atau gimana? Kena dapat pahala itu nggak? Iya, artinya orang yang mendengarkan bacaan orang lain yang membaca Al-Quran, kita ini dianggap bagian daripada orang yang membaca. Jadi orang yang mendengarkan sama dengan orang yang membaca. Walaupun sambil tidur? Ya enggak lah. Ya. Nah, ini mumpung bulan Ramadan, bulan Ramadan, apa sih kalau kita enaknya kalau kita akrab dengan Quran? Enaknya lihat di layar kaca. Ketika kita mati enak Bu, kan kita pasti mati. Ketika kita alam kubur pun enak. Akan menjadi cahaya. Bahkan kalau kita sering baca surat Tabarok, akan menjadi mani'ah dan munjiah. Akan menjadi penghalang dan akan menjadi penyelamat dari azab kubur. Nanti di padang mahsyar jelas. Di padang mahsyar akan menjadi gomamatani au ghayayatani, akan menjadi awan. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran akan menjadi awan yang memayungi kita dari terik panasnya matahari. Dihisab jelas. Akan mudah sekali. Di jembatan di sirat akan menjadi nur. Nanti kalau di neraka menjadi syafaat. Di surga akan menjadi syafaat yang meninggikan derajat orang itu. Ini kalau akrab dengan Al-Quran. Ayo mumpung bulan Ramadan Ustaz. Ya, tapi dokter kalau misalkan tadi ya kan ada bacaan-bacaan tertentu yang punya syafaatnya. Iya. Nah karena tahu cuman itu aja akhirnya nggak baca khatam tuh. Dibaca aja Tabarok, dibaca aja Ali Imran. Teknya macam-macam Ustaz. Ya. Kalau untuk di alam kubur Tabarok tuh teknya Tabarok. Kalau untuk di padang mahsyar Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran, Zahrawan, dua bunga. Tapi kalau untuk syafaat secara umum adalah Al-Quran. Al-Quran artinya dari Fatihah sampai An-Nas. Seluruhnya. Jadi nggak ada ayat idola dong ya. Nggak, kan ada suka pilih-pilih aja deh yang kira-kira apa jelas-jelas manfaatnya gitu. Kan orang kan seringkali begitu kalau dalam bisnis nih. Nah, tadi itu kalau secara tek Bu ya, secara tek adalah alam kubur Tabarok. Jadi boleh itu ya, Tabarok tuh Bu. Kalau di padang mahsyar di sini Ali Imran, Al-Baqarah dan Ali Imran. Kalau Al-Waqi'ah Ustaz? Al-Waqi'ah secara teknya nggak ada. Secara teknya. Di pesantren itu Ustaz. Kalau lama nggak datang weselnya baca Al-Waqi'ah. Rezekinya. Masya Allah. Jadi memang sangat luar biasa ya. Artinya adalah kedekatan kita dengan Al-Quran itu insya Allah akan memberikan faedah dan manfaat sekali, ya. Nah barangkali ini masih ada sisa beberapa waktu. Ibu masih mau bertanya? Ya silakan Bu, cepat Ibu ya karena waktu kita terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang saya sering dengar atau alami itu sering dibaca surat Yasin. Nah, bolehkah Pak Ustadz menerangkan kenapa surat Yasin itu sering dibaca dan apakah surat Yasin itu lebih penting daripada surat Al-Baqarah, surat Tabarok atau surat yang lainnya? Terima kasih. Sebab misalnya kalau yang meninggal itu surat Yasin, kemudian kita Hani Indonesia sambil menunggu Ibu Ustazah kita baca surat Yasin. Bolehkah saya dapat penjelasan tingkat pentingnya surat Yasin itu daripada surat-surat yang lainnya? Terima kasih.
Ya, dokter. Nah, jawabannya lihat di layar kaca, Ustaz. Tinggal klik doang. Klik doang surat Yasin apa keutamaannya berdasarkan hadis-hadis yang kuat, Bu ya. Man qara Yasin ibtigha wajhillah ghufira lahu. Orang yang baca Yasin akan diampuni dosa-dosanya kalau nawaitunya adalah ingin karena Allah. Di hadis yang lainnya adalah Yasin itu sebagai qalbul Quran, sebagai hatinya, jantungnya Al-Quran. Di surat yang lainnya bacalah Yasin ala mautakum, kepada orang yang lagi mau sakarat. Ada yang bilang ada yang kepada orang yang sudah meninggal. Jadi teks hadisnya ada. Cuman kalau buat kita yang manfaatnya untuk tadi itu di padang mahsyar dan sebagainya, ya Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi mungkin lain waktu bisa divariasikan kali ya. Betul. Pengajiannya kali ini Yasin, minggu depan Al-Baqarah, Ali Imran. Sambil ibu menjelaskan kepada ibu, ini akan bermanfaat. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan naungan di akhirat. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Baqarah, kira-kira begitu. Betul. Baik, dokter, terakhir mungkin ada sedikit yang mau disampaikan. Ya, jadi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita merutinkan membaca Al-Quran, baik itu surah Yasin, mungkin kalau dalam satu pertemuan tertentu, tetapi alangkah baiknya dalam rumah kita ini ya dihiasi dengan bacaan Al-Quran, apalagi ketika kita ini sedang dengan anak, dengan cucu, Bu ya, itu alangkah baiknya membiasakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Saya kira itu lebih banyak bermanfaat daripada untuk mendengarkan lagu-lagu atau nyanyian-nyanyian yang lain. Ya. Baik. Nah, waktu kita sudah hampir habis. Dokter, silakan, kita akan memberikan jawaban terhadap kuis yang disampaikan. Tadi ada khalifah ya, khalifah Rasulullah yang hafal Quran dan mengumpulkan Al-Quran, menuliskan Al-Quran. Siapa nama khalifah itu? Itu pertanyaan kita. Oke, pertanyaannya ya. Iya. Pertanyaannya silahkan nanti bisa disampaikan ke 0818995993 atau email pusatkajianhadis@gmail.com dengan cara mengetik kuis spasi nama, spasi alamat, dan spasi jawaban. Nah, kemudian jawaban kita terhadap yang sebelumnya, dokter? Iya, ini kuis tanggal 24 Juni. Pertanyaannya, siapakah nama anak Ummu Sulaim Al-Ansoriyah yang terkenal itu? Ya. Jawabannya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Iya, yang mendapatkan hadiah. Yang pertama ini adalah saudara Yuhansah Nur Fauzi. Ya, bertempat di Cilacap, Selatan di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua Alfeda Rahmania bertempat di Sleman, Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah Muhsin di Surabaya. Alhamdulillah Anda berhak mendapatkan paket hadiah dari Pusat Kajian Hadis. Baik, insya Allah waktu kita masih ada atau sudah habis ini? Kelihatannya kita sudah selesai waktu kita. Terima kasih dokter dan ibu-ibu. Udah enak, Bu ya, ngajinya, Bu ya? Nah, ini adalah pembelajaran buat kita semua. Makanya jangan kemana-mana, setiap minggu saksikan ya bersama-sama kajian Kitab Sahih Bukhari. Insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.